Tadi siapa yang kaya, Ben? Oh, Heri no, kameramen no. Udah kaya deh. Mobil pakai remote, Mobil pakai remote. Dispenser pakai remote, masak sendiri. Canggih. Iya, canggih, serba canggih ya. Yang mic nih. Dari jauh bisa dari jauh nih. Megaver. 3, 2, 1, ngobrol ajaib. Yo, kita bertiga, Domikado, Cie 23. Kenalkan nama gue Benar nih, gue mau nge-rap nih tentang obrolan ajaib. Kesini kita curhat tentang tapi bukan soal aib. Gue mau dengerin curhat lu yang kesuksesan yang sangat ajib. What's up bro, cek. Apa mas itu? Lupa. Sorry mas. Ya apa-apa. Jadi gini guys, dia belum terlalu hafal. Tadi gue paksa buat bikin lagu, buat bikin rapper untuk hari ini. Next dadakan ya. Iya, dadakan malu. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, balik lagi di ngobrol ajaib, ya kan? Obrolan orang-orang ajaib yang membicarakan tentang keajaiban kehidupan. Kita masih di butik apa nih? LL Butik Fashion ya? Masih butik nih. Nah, masih di butik kita nih. Butik. Jadi mungkin ya butik ini jadi studio gitu, mudah-mudahan ya. Kan nanti kalau memang ada profitnya kan kita bisa bagi-bagi gitu. Siap. Mas Heri perlu dibagi juga nggak? Kagak dia mah. Hah? Udah kaya. Dia udah kaya ya? Oh, udah kaya. Sombong, mamer mulu. Iya. Apa? Suka apa? Mamer mulu. Iya, gue punya ini gitu. Oh, oke. Mobil bisa buka sendiri Ben gitu. Oke Ben, apa kabar? Apa kabar? Ya, Siap. apa kabar? Iya bang. Sehat bang, alhamdulillah. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Sehat semuanya di sini ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Tadi siapa yang kaya Ben? Oh, Heri no, kameramen no. Udah kaya deh. Mobil pakai remote, Mobil pakai remote. Dispenser pakai remote, masak sendiri. Canggih. Iya, canggih, serba canggih ya. Yang mic nih. Dari jauh bisa dari jauh nih. Megaver. Kameranya banyak lagi ya. Banyak. Ganti-ganti terus ya. Gila. Ngibul. Lo kenapa sih lo dendam pribadi apa? Ngomongin mulu. Dibohongin apaan? Ngomongin apa tuh? Dulu gua di Bali. Ben lagi mana? Gua di Bali. Sama nih di Bali. Terus? Tapi bukan di Balinya, gua di Surabaya. Sini dong. Gua ke Surabaya. Nggak ada dia, bohong. Jauh-jauh ya. Iya. Biasa orang kaya terus bebas, sultan ya kan. Nah, ini oke nih. Ini kayaknya jadi topik yang oke nih. Oke, siap. Orang kaya gitu. Orang kaya berarti punya harta banyak. Gitu kan. Oke. Ya apalah kayak Mas Heri segala macam. Kita bahas dia. Bahas dia nih. Ini kameramen kita nih. Cari lu konternya lu. Dia tuh pengusaha. Wih, Iya, gila. dia punya konter ya. Wih. Iya, servis handphone. Sedap. Terkenal lah. Terkenal ya, Depok ya bang ya. Dan dia memang profesor Ngutik-ngutik. dokter Andes khusus hardware ataupun software handphone. Jadi kalau mau nyervis handphone susah gitu, bawa aja langsung. Langsung ya. Di mana Mas? Di mana? Klinik smartphone ya. Klinik Jalan smartphone. Proklamasi ya. Ini Depok 2 Tengah. Depok 2 Tengah. Mantap. Sampai. Kemarin yang gua ngeliat lu itu lewat itu. Gue di situ. Oh, di situ. Nongkrong sama dia, dikasih bakso gua. Iya. Orang kaya kasih bakso, harusnya kasih apa? Chicken, burger, itulah. Sosis gitu. Oke, orang kaya. Iya. Ini definisi kaya tuh sebenarnya gimana sih, Yan? Oh, ke gue ya bang ya? Iya. Oke. Ini orang kaya juga nih. Enggak. Amin ya Allah. Amin. Iya. Itu kita ngomongnya definisi ya. Definisi ya, bukannya apa namanya, gimana lo kaya ya bang ya? Iya. Kayak gue jauh kayak itu maksudnya. Dan itu maksudnya menurut lo aja. Iya, harapan semua di sini kaya bang ya, gitu ya. Yang pengen kaya Ben, sorry. Pengen banget. Hah? Pengen. Kayak apa? Kayak monyet? Kayak. Balik kita balik. Iya. Nah, definisi kaya menurut lo ya? Oke. Ya, menurut gua. Jadi secara general gitu ya, misalnya mungkin pandangannya bule gitu ya, banyak pemandangan orang ekspatriat dan segala macam. Kaya itu mungkin bisa diartikan mereka punya segalanya lah. Mereka bisa membeli apa yang mereka inginkan, dan juga mereka mempunyai
privilege yang tidak dimiliki orang lain. Gitu ya, mereka punya harta, mereka punya properti, semua kebutuhan primer mereka punya semua. Kebutuhan sekunder mereka bisa beli kapanpun mereka mau. Gitu ya. Itu dari sudut pandang general dan sudut pandang barat dan nasional ya Bang ya. Cuman kalau dari sudut pandang agama yang gua pahami ya, ini pengetahuan gue cukup rendah sebenarnya ya. Cuman jangan suka merendah ya. Enggak bagus juga. Iya, Oke. Mungkin kayak itu mungkin relationnya dengan sifat qanaah. Oke. Sifat qanaah itu sifat penerimaan. Cukup penerimaan. Jadi manusia itu dasarnya adalah menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah. Gitu ya. Jadi menurut gua ya semua yang kita diberikan di dunia ini gitu ya, lo bisa bernafas, lo mempunyai 2 tangan, lo mempunyai kehidupan, lo bisa bekerja, mempunyai kehidupan yang cukup, itu dia bisa menerima dengan sifat-sifat qanaah, itu adalah orang kaya. Gitu ya. Benar-benar. Apalagi dia bisa memberi, itu sangat kaya sekali kan gitu. Iya, benar. Ini royal sih. Iya. Ini royal ya. Mas Erin gitu ya. Dia orangnya juga rajin ngasih. Rajin ngasih ya? Iya, ngasih. Ringan tangan nih, ringan tangan ya. Ngasih berita. Kasih ngibul. Lo jangan sentimen dong, Ben. Oke, balik lagi. Kalau gua pun sama ya, sama kayak lo. Cuman cara penyampaian gua aja kali ya yang beda ya. Kalau gua sih menganggap orang definisi kaya itu memiliki segalanya lah. Memiliki harta, memiliki uang yang banyak ya. Pokoknya harta, hatinya juga kaya, mudah memberi orang, tidak merasa kekurangan, tidak punya hutang. Menurut gua kaya. Ya, Nah, tapi gue pernah denger nih. Waktu itu gue pernah lihat di satu sosial media gitu kan. Ada di situ tuh orang naik sepeda jualan gitu kan. Jualan, lupa gue entah cilok atau bakso pentol gitu ya. Kalau kata orang Jawa tuh. Dia tuh ditanya sama orang, "Pak, kira-kira penghasilan kayak gini Bapak berapa?" "Saya tidak peduli dengan penghasilan saya." Gitu. "Bapak nggak pengen jadi orang kaya gitu dengan usaha yang lain?" "Saya tidak pernah merasa miskin." Kata dia gitu. Keren banget. Karena saya cukup dengan apa yang saya dapat gitu loh. Karena yang maha kaya itu yang maha kuasa gitu. Benar Dan banget. saya diberikan kesehatan, itu menurut saya udah kaya. Iya. Dan saya tidak punya hutang. Saya cukup dengan ini. Yang lo bilang tadi, qanaah gitu kan. Qanaah cukup. Nah, gue iya juga sih. Tapi ya di kehidupan zaman sekarang nih, orang itu kan silau dengan harta ya, silau dengan dunia ya khususnya. Mendefinisikan kaya itu rata-rata ya. Gue nggak bilang semuanya, rata-rata. Termasuk gue sendiri pun sama kayak yang tadi gue bilang gitu. Banyak harta, khususnya sih banyak harta gitu. Makanya dengan banyak harta mereka udah merasa kaya. Tapi ada beda lagi nih yang kayaknya OKB. Orang kaya baru. Orang kaya baru ya, Bang. Itu. Gue sebenarnya kadang suka dengar dari teman-teman gue. Oh, OKB nih biasa kayak gini. Gue nggak ngerti nih. Maksudnya gimana nih? Suka pamer-pamer gitu. Nah, gue nggak ngerti gitu. Ada juga kok orang yang memang dari kecil kaya, tapi memang kebiasaannya bukan mamer ya. Tapi memang kebiasaannya dia seperti itu. Dibilangnya mamer. Gitu. Nah, gue nggak tahu nih yang OKB itu biasanya ciri-cirinya gimana sih? Gue nggak tahu. Nih gue mau nanya aja nih sama lo. Beneran gue nggak tahu karena maksudnya gue juga biar nggak salah paham. Gue nggak takutnya gue juga suzon gitu. Iya. Ya itu kan stigma masyarakat ya Bang. OKB gitu kan, orang kaya baru gitu ya. Mungkin masyarakat mendefinisikannya orang itu biasanya yang dianggap itu dia miskin, tiba-tiba mendadak kaya, menang lotre misalnya, atau enggak dia dikasih rezeki sama Tuhan yang berlimpah gitu. Cuman kan di satu sisi di satu sisi gini, itu kan sudut pandang Bang. Sudut pandang gitu ya. Karena mungkin dia misalnya di lingkungan yang lebih kaya daripada dia belum kaya gitu kan. Iya kan, orang mungkin pas dulu dia merasa OKB nih segala macam ya udah gitu kan, ya stigma masyarakat. Tapi kalau misalnya dia hidup di lingkungan yang memang udah kaya semua gitu ya, mungkin udah levelnya dia punya mobil, punya apa gitu, kelihatannya itu kaya gitu. Nah mungkin dia biasa aja, tidak kaya, tapi sederhana. Karena biasa aja nih, suatu level gitu. Sudut pandang aja sih Bang, sudut pandang aja. Yang salah itu kan sebenarnya sifat-sifat di balik itu kan. Artinya gini,
lu OKB, karena lu dulu aja pas miskin, lu misalnya baik gitu kan. Saat lu punya duit banyak, lu sombong kayak gitu kan. Atau enggak lu nggak mau kenal sama gua gitu. Itu kan sifat, Bang. Sifat ya. Iya, sifat. Jadi memang sudut pandang orang sosial terhadap sesuatu kondisi yang memang bukan di levelnya yang dia pikirkan orang itu miskin atau kaya. Gitu ya. Jadi orang kan cuman ngelihat di sisi luarnya aja. Makanya saat ini orang bangun rumah gedong, punya mobil gitu ya. Mungkin satu sisi di lingkungan yang miskin dia dianggap kaya, terpandang. Di satu lingkungan yang lebih luas lagi dia dianggap biasa aja, Bang. Oh iya juga sih. Iya makanya. Kalau menurut lo gimana, Ben? Definisi, pengertian kaya itu gimana? Kaya bukan. Kaya itu menurut lo gimana? Kaya itu menurut lo banyak harta apa segala macam, itu menurut lo gimana? Hidupnya mewah, enak, ya kan, selalu apa-apa kalau kemana-mana tinggal gesek aja gitu. Istri banyak tuh kayak mau pergi ke mana gesek doang. Gesek doang. Berarti nggak naik kendaraan. Iya, bawa HP yang bagus, bawa kendaraan, ya. Tapi kan banyak borju, namanya borju. Tapi kan banyak juga Ben, orang handphonenya bagus nih. Handphonenya bagus, tapi pas kita ya nggak tahu ya, maksudnya nggak menyebutkan orang, gua nggak berani. Tapi gini, gue pernah melihat tampilannya oke nih orang, secara penampilannya, packagingnya oke nih. Gue juga nggak bisa ngejudge, nggak berani jaji lah gue di situ, nggak bisa menghakimi. Maksudnya ini orang kenapa tampilannya bagus, kenyataannya selalu, maaf ya, kalau ngerokok tuh, gue bagi rokoknya dong. Gitu. Terus kalau jajan bareng, itu susah gitu kan. Dia tuh selalu kayak berharap bahwasanya gue paling ditraktirin gitu. Iya. Orang kampung. Apa iya Ben? Orang yang pakai handphone bagus itu terus juga kaya? Enggak. Gitu. Justru malah kadang-kadang orang kaya yang dari dulu udah kaya, bukan OKB ya, orang kaya baru bukan. Orang kaya nih pakainya biasa-biasa aja. Biasa aja baju-baju. Iya, baju-baju santai. Tapi dia kaya gitu ya. Justru yang orang yang sosok kaya tapi nggak punya apa-apa, sok kayak orang kaya. Pakai ini tapi nggak punya duit. Ada. Itu gimana tuh? Ngeri juga ya kan. Gaya kan, orang sok gaya kan. Gue juga gini. Takutnya nih gue nanti nih. Apalagi sekarang zaman cari duit itu, pinjam duit itu kan gampang, bisa lewat pinjol ya Bang ya, pinjol ya. Nah, ya gue sih kadang-kadang juga mikir, ada sampai orang tuh gara-gara pinjol. Gara-gara pinjol apa? Gara-gara barang gitu kan. Pengen punya, sorry nih, handphone bagus lah, gue nggak sebutin mereknya apa. Itu sampai dia maksain buat pinjol. Iya. Gitu. Dan akhirnya dia susah gitu. Iya. Nah, hal-hal seperti ini nih, kenapa bisa terjadi ya? Sebenarnya tuh gue kenapa sih sudut pandang orang-orang itu kok mau terlihat bagus, mau terlihat keren, mau terlihat kaya tuh kenapa? Lo ada nggak pemikiran ke sana deh? Ada nggak lo yang pemikiran ke sana deh? Ya sebenarnya sih gini ya, flexing tuh ada motif Bang. Ada motif ya. Ada motifnya kesombongan, ada juga motifnya memang modal diri, ada juga motifnya memang ya pengen pengakuan, gitu kan, pengakuan segala macam. Ya flexing itu kan sebenarnya kita nggak tahu ya di baliknya dia kenapa sih dia seperti itu ya. Ada yang memang pengennya, misalnya gini, gue pengen HP HP bagus gitu ya. Karena apa? Karena teman-teman gue punya HP bagus. Gue pengen seperti mereka gitu ya, ngiri lah sama teman-temannya segala macam gitu. Itu tuh ya sebenarnya sah-sah aja gitu ya. Karena kan mungkin hak dia yang pinjol, dia yang minjem sendiri segala macam ya, kita nggak bisa menghakimi di situ gitu lah. Karena setuju sih gue. Karena dia tidak merugikan orang lain, dia merugikan dirinya sendiri. Kecuali dia ngutang sama lo gitu kan. Tapi perlu dinasehatin nggak sih gitu? Ya di satu sisi gini sih Bang, apa namanya? Ya gini, kalau misalnya lo tahu seperti itu ya Bang ya, dia membuat mudorot di hidupnya sendiri, ya lo harus menasehatinya. Tapi kalau misalnya itu memang privasinya dia, ya udah kita penonton aja. Karena di satu sisi ya kita nggak tahu hatinya, kita nggak tahu case-nya segala macam. Nah, cuman another case Bang, banyak orang-orang yang memang flexing gitu ya, untuk modal dirinya dia untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi. Ya sekarang marketing Bang, gitu pakai tas LV segala macam, artis, tasnya mesti, walaupun tasnya itu sewa misalnya, atau enggak KW gitu ya, let's say gitu KW, nggak apa-apa, karena dia merasa kalau misalnya gua bisa bawa
itu tas branded gitu ya, atau nggak mobil Ferrari, lingkungan gue juga akan support gue. Dia akan melevelkan di sisi yang situ dan orang juga menghargai dia, segala macam. Nah itu motifnya adalah bisnis, prestis ya, prestis, harga diri soalnya. Harga diri gitu bener. ya, nggak mungkin lo sales gitu kan, lo mau 5M gitu ya bang, tapi apa namanya ya baju lu nggak sesuai, kan orang juga percaya gak sih nih sama orangnya. Nah itu tuh ada sisi kayak gitu ya. Masa iya kita macul pakai bajunya mewah-mewah kan nggak mungkin juga ya. Setuju sih gue. Gitu. Jadi memang kita nggak bisa menghakimi orang bang. Di satu sisi kita harus lihat motif sosialnya di balik itu gitu ya. Tapi kalau misalnya lu sayang sama orangnya, ya coba kita melihat orang itu secara utuh. Yang tadi lu bilang rokok nih, ya udah lu minta segala macam, ya udah. Maksudnya ya lu kan cuman lihat saat dia minta kan bang. Nah mungkin dia beli handphone minjem, mungkin dia beli sesuatu dia ngutang kayak gitu kan. Atau kan dia apalah gua nggak tahu gitu ya. Tapi di satu sisi ya kita menghargai saat lu tahu itu akan menjadi mudorot buat orangnya dan lu sayang sama dia. Ya udah lu mencoba untuk menasehati. Kayak gitu. Ya itu makanya tolak ukur kaya atau tidak ya bang, yang tahu kan orang itu sendiri bang. Iya benar. Gitu. Dan standarnya adalah dari sudut pandang orang. Gitu. Orang melihat lu kaya, melihat lu sukses segala macam, tapi dia nggak tahu pengorbanan dia. Iya. Selama dia hidup gitu. Nggak tahu prosesnya. Nggak tahu prosesnya gitu. Kita menghakimi lu kaya sombong segala macam gitu. Tapi lu nggak tahu kalau dia misalnya nih dia nggak pernah sosialisasi karena dia kerja keras. Ya kita nggak tahu kan. Iya benar. Nah yang sebenarnya pandangan kita, image kita tuh adalah positif dulu. Iya, kita nggak bisa sih memang ngejudge orang tiba-tiba gitu kan. Iya, Bang benar sih. Tapi gue pernah nih Yan, maksudnya gini, ya gue pernah bukan karena gue sok kaya ya. Di suatu tempat lah, di mana bisnis atau usaha gue atau pekerjaan gue tuh memang lumayan prestis gitu loh, karena lingkungan juga kan. Gue orang entertain tapi di dunia film gitu. Kan ngelihat artis-artis tuh keren-keren apa segala macem dan lain sebagainya, pakai mobil apa segala macem. Nah orang yang nggak pakai mobil tuh kayaknya direndahin banget, iya sih Ben? Iya. Lo ngeliat suka kayak gitu kan? Gua akhirnya berpikir nih bagaimana caranya gue bisa dihargai sama mereka. Jadi sudut pandang gua, ya gua bagaimana bisa melakukan tindakan atau mental gua deh, mental gua tuh mental orang kaya. Yang pertama itu gue buat karena apa? Gue nggak ada modal. Satu, mobil gue nggak ada pada saat itu, ya kan? Pada saat itu berarti sekarang gue ada mobil dong. Mobil gue nggak ada. Baju gue biasa aja. Terus sepatu gue juga biasa aja gitu loh. Tapi gue memperhatikan nih artis-artis nih, orang-orang produser ataupun apa gitu kan? Produser ataupun apa tuh. Secara packaging enggak kok, mereka nggak pakai baju-baju yang mahal ataupun yang branded gitu kan. Nah, iya mereka tuh cuma rapi dan mentalnya aja yang kaya gitu. Nah, akhirnya gue bertindak dong. Misalnya gue makan di satu resto, gue untuk menjadikan suatu kebiasaan gitu loh. Kalau di price listnya atau daftar harga itu, daftar menu itu angkanya di sebelah mana ya? Sebelah kanan ya? Nominal sebelah kanan kan? Kanan, betul. Kalau menunya sebelah kiri. Nah, gue pernah denger nih sama orang. Ada temen gua, salah satu temen gua itu kalau ngelihat price listnya makanan itu selalu ngeliatnya ke kanan dulu ya. Ke kanan dulu. Dibaca, angka dulu gitu loh. Nah, dikasih tahu. Lo kenapa sekarang ngeliatnya ke kanan? Hidup lo lagi kenapa, keuangan lo? Gue berpikir gue dari situ. Oh, orang kaya tuh nggak pernah ngeliat itu. Orang kaya tuh nggak pernah gitu. Itu termasuk mental orang kaya. Di sisi lain, gue juga beranggapan gini. Bagaimana nih menyikapi hal yang lain? Gue pede dan secure. Gue merasa aman dan gue percaya diri. Orang kan nggak ada yang tahu dompet gue berapa. Dan gue ngerokok apa adanya, tapi gue pede. Gue berani ngomong sama siapapun. Gue berani bergaul sama siapapun. Gitu. Dan gue gue menciptakan mental kaya. Nah, itu juga menurut gue itu apa namanya? Gue udah menjadi orang kaya. Salah satunya ya daripada apa yang gue bilang tadi gitu loh. Nah, di kehidupan kita. Mental kaya itu
kalau menurut gua diperlukan, walaupun toh kadang-kadang ada orang yang kita kadang-kadang tuh kita nggak paham lingkungan kita toksik, ya kan? Kadang ada yang nggak suka ya, kayak gitu. Nah, menurut lo ketika ada yang nggak suka ataupun apa, apakah itu tetap nih? Tetap kita bersikap seperti itu atau fleksibel? Nah, fleksibel kadang-kadang kita suka lepas kontrol nih, bukan ini nggak bisa keluar dari karakter karena udah kebiasaan. Nah, takutnya mereka itu berasumsi jelek. Nah, apakah itu sebenarnya gini? Apa kita tetap fleksibel, berusaha untuk fleksibel, atau kita tetap keep? Oke, siap. Oke, sebenarnya Ben ya. Ke Benny apa gua? Mana dulu nih? Gua nggak ngerti kalau Oke. Mungkin terlalu panjang Ben ya. batas. Oke. Nah, soal menu dulu gua. Oke. Gua ada kan kanan ya. Kalau ngeliat menu ada restoran yang mantep, mantep nih gua tuh masaran. Wah, ini mahal nih. Iya. Ya menunya nih, nggak ada harganya. Terus Bisa air putih aja deh. Iya, air putih dulu. Alasan udah makan nih, udah makan. Iya, bener Udah juga, makan bener alasan juga, bener itu juga. kita bilangin malu ya. Makan Iya. ya. Tapi bener kalau air putih itu mahal. Pakai uang dulu ya. Sama tapi temen yang cari akrab, jangan temen yang baru. Udah cengin. Gaya doang sok kaya. Iya. Oke. Gitu doang. Itu menurut lo gimana nih? Oke, kita mental kaya nih. kita bahas tentang mental kaya ya Bang. Ya. Nah gini sih, menurut gua kita persepsiin dulu mental kaya itu seperti apa. Setiap orang punya preferensi masing-masing. Mental kaya tuh kayak gimana sih? Kadang-kadang gini, masyarakat itu melihat orang kaya itu jahat. Iya, orang kaya jahat sih. Iya, orang kaya jahat. Makanya kita nggak kaya-kaya. Gitu. Oke. Iya, merasa kalau penguasa itu jahat. Ya gak sih? Oke, iya. Orang yang punya kekuasaan, Oh iya. kenapa zolim banget sama orang miskin? Seakan-akan gitu. Seakan-akan seperti itu. Iya. Nah, itu menurut aku mental miskin. Oke. Itu mental miskin gitu ya. Jadi sebenarnya kita persepsiin dulu sebagai mental orang kaya nih. Oke. Nah, mental orang kaya tuh kan kita bisa milah-milah ya. Orang kaya tuh seperti apa sih? Iya. Mungkin satu, dia menghargai orang. Kedua, mungkin dia gampang memberi segala macam. Oh, yang ketiga dia bisa menghormati orang kayak gitu kan. Itu menurut aku orang kaya gitu ya maksud aku. Nah, mungkin langsung berkaca sebagai public figure misalnya. Oh, kaya tuh kayak gini ya, kayak gitu ya. Gitu. Kita ambil sisi positifnya dulu. Segala macam. Kenapa dia bisa seperti itu kan gitu kan ya? Oke. Nah, misalnya tadi use case-nya adalah lu masuk ke restoran, lu melihat suatu sisi makanan yang memang, pengalaman cerita. makanan yang memang sebenarnya lu ngeliatnya dari sisi apa di kanan apa kiri gitu ya. Nah, kalau itu semuanya perhitungan, Bang. Iya sih. Nah, saat lu berpikir kalau misalnya orang kaya itu adalah orang yang menganalisa dan memperhitungkan sesuatu semuanya, lu nggak akan terjebak di pikiran seperti itu. Oh, benar. Setuju. Iya dong, misalnya. Iya. Sekarang gini, misalnya orang kaya nih, miliuner, dia miliaran segala macam gitu ya. Kalau misalnya dia baik hati, dia mikir begini Bang, daripada gue makan sedikit makanan yang harganya miliaran gitu ya, mendingan gue nafkain anak yatim atau enggak gue sumbangan gue ke Palestina gitu, ya kan? Itu kan mental orang kaya yang bisa kita ambil. Iya. Lu kalau misalnya mau makan di situ, ya lu fine aja gitu. Ada orang kaya yang makannya seperti itu gitu. Tapi pun kalau misalnya lu berstigma kalau semua orang kaya itu perhitungan, misalnya memperhitungkan sesuatu sesuatu yang baik buat dia dan buat masyarakat, itu kayak yang sesungguhnya, kayak hati, kayak pikiran, serta segala macam. Lu punya gini, standar kekayaan di penerimaan ya, di agama itu kan saat orang misalnya punya 5 miliar ya Bang ya, dia akan ngeluarin duit 100.000 itu santai kan, dia nggak ada berkorban ya. Tapi Tuhan kita nyuruh kita, lu berani gak ngasih 5M ya pada orang? Pengorbanan dia terhadap masyarakat itu yang pahalanya lebih gede. Itu kayaknya di levelnya sama orang yang punya duit cuma 10.000 nih. Iya kan, dia ngasih 10.000-10.000-nya untuk makan itu gitu ya. Nah, di satu sisi level kekayaannya lebih mana yang lebih besar? Kata Tuhan, pengorbanannya lebih sulit yang miskin gitu. Karena yang miskin dapetin 10.000 tuh susah banget. Benar. Satu hari kerja dapat 10.000 gitu. Dia 1.000 perak aja berharga. Dia mungkin hitungan menit dia udah dapat 1 M. Iya. Kan level kita sebenarnya harusnya mikirnya dari sudut pandang mindset kayanya secara kebutuhan dan kemampuan. Yang kedua adalah gimana caranya lu tidak terjebak sama hal yang seperti itu. Oke. Lu nggak boleh mikirin tentang lu nggak mampu, ya udah nggak mampu. Nothing tulus aja. Emang apa sih butuhnya pengakuan, ya gak sih? Iya. Lu cuma butuh dihormatin, cuy. Nggak butuh pengakuan.
Iya benar. Gitu-gitu. Tapi emang banyak sih orang yang butuh pengakuan tuh banyak banget kan. Iya makanya tahta wanita, tahta kan salah satu pengakuan. Iya. Ya kan, tapi saat lo diakui gitu ya dengan kebohongan lo gitu kan ya, ujung-ujungnya kan ya balik lagi kan ke diri lo sendiri. Makanya lo diakui dengan hal-hal yang memang lo perbuat dan memang lo udah emang sampai situ, prestasi lo di situ gitu kan. Memang agak ngejelimet guys, cuman mudah-mudahan gampang dipahami ya. Insya Allah. Tapi gue juga paham kok gitu. Nah, tapi sebenarnya gini, apakah prestis itu sebenarnya diperlukan sih gitu loh? Oke. Dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun atau berbisnis gitu. Kalau menurut gue sih mungkin berbisnis diperlukan dong, karena kan kita gini, kita menyesuaikan sih, menyesuaikan gitu loh. Kalau kita nggak menyesuaikan, takutnya kita direndahin. Oke. Gitu. Nah, pola pikir takutnya direndahin ini sebenarnya bener nggak sih? Termasuk yang tadi itu, prestis itu perlu nggak sih gitu? Prestis itu. Prestis gimana cuy? Prestis tentang direndahin gitu ya? Bukan, prestis itu. Pengertian prestis itu sebenarnya gini Ben, harga diri, supaya harga dirinya nggak direndahin. Oh iya. Jadi lo ngimbangin, misalkan gini, lo mau pergi kemana, meeting sama orang gitu kan, terus orang-orangnya bos-bos nih. Nah, mereka semua pada pakai mobil gitu kan. Nah, ternyata lo datang ke sana pakai motor, lo keringetan basah kuyup gitu. Nah, kan jadi gak enak gitu. Menurut lo itu perlu nggak Ben? Aduh, kalau itu gimana ya? Wah, di bos-bos ya. Kita kan malu kan ya kita ya bayangkan kita ini bisa dia di bos itu kita dihormati sama bos itu ya. Dengan kelihatan kumel kan kita ya kita ya sikap ya, jaga sikap juga, pakaian juga rapi. Itu kucak-kucak nih, buka lap, bawa alat ini, gitu bilang datang udah kayak bawa mobil tapi bawa motor. Nah itu sikap juga penting. Gue sikapnya penting, sikapnya gitu. Sikap ya. Institutnya apa? Institut Attitude. Institut tadi institut. Ya, itu jaga gitu. Iya. Maksudnya gitu. Oke, gimana? Balik ke lo lagian? Iya, sebenarnya itu di pikiran kita aja sih, Bang. Di pikiran kita aja gitu ya. Karena gini. Khusus, ntar lo kameramennya ketawa mulu nih, nggak konsentrasi nih. Iya. Tenang Ben. Iya. Itu semua kayak yang lo semua ini dunia ini itu sesuai dengan apa yang lo pikirkan. Gitu ya. Kalau lo mikirin kalau misalnya lo terlalu fokus di lu bawa motor, lu pengen disanjung sama orang, pengen dihargain sama orang segala macam, lu pasti rendah diri ya. Nah, itu kan salah satu sifat yang memang harus kita lawan. Gitu ya. Kita rendah hati tapi jangan rendah diri segala macam. Nah, kita tunjukin apa yang kita bisa, kita tunjukin apa yang kita mampu semaksimal mungkin. Masalah hati orang, biarkan orang yang menilai. Ya, kita serahkan kepada orangnya gitu ya. Karena kita nggak akan bisa kontrol orangnya gitu ya. Terus kita kalau dihargain menurut gua ya itu kita butuh dihargain. Kita saling menghargai itu butuh ya Bang, karena itu kan sosial. Kita butuh lingkungan yang emang baik buat kita. Kalau kita tidak dihargai di satu lingkungan, jangan di lingkungan itu gitu ya. Kecuali lu mau berkorban di situ, lu harus udah siap untuk menerima semua konsekuensi menghadapi orang-orang yang tidak menghargai lu, orang-orang toksik. Gitu banyak orang bekerja gitu ya, dia satu kantor bosnya tidak menghargai dia gitu, dia tetap mau fight di situ demi hidupnya dia. Dan itu juga nggak salah Bang. Demi bertahan hidup ya. Itu salah satu pengorbanan gitu ya. Tapi kalau dilihat di salah satu kondisi gitu ya, banyak orang yang memang mengejar penghormatan gitu ya. Itu sebenarnya gini ya. Itu mix ya Bang antara keinginan lo, kena hawa nafsu lo gitu ya. Nah, kalau orang fokusnya adalah di penghormatan orang lain gitu ya, dia mungkin motifnya mungkin bisa berhasil bisa tidak, tapi level kekecewaannya itu lebih tinggi daripada orang yang memang mengejar sesuatu yang besar. Ya contoh gini, orang pengen jadi sesuatu, orang yang kaya raya seluruh dunia gitu ya, tapi penghormatan lu cuma pengen dihargain sama level bos lu gitu. Gitu. Lu level kebahagiaan lu hanya lu bergantung sama orang di situ. Padahal saat lu bisa lepas dari bos lu itu gitu kan, padahal tujuan lo tuh levelnya dunia kan gitu. Harusnya lo tidak dihargai sama presiden misalnya kayak gitu. Nah, lo kan menghukum diri lo sendiri sebenarnya. Gitu. Sebenarnya fokus lo diubah gitu. Jangan sampai lo dikecilin sama orang, ditekenin sama orang gitu. Itu lo langsung hopeless. Sebenarnya lo pede aja, gua profesional kok. Gua nggak pakai mobil nggak ada masalah gitu kan. Lo nggak usah
nggak usah bawa-bawa ke situ. Gue hanya fokus di pekerjaan gue gitu. Dan ini gue berjuang demi hidup gue, gitu ya. Nah, dan kita akan tahu gitu ya. Misalnya orang sampai level tertentu nggak akan butuh lagi penghormatan, tidak akan butuh lagi pengakuan. Karena tanpa dia sadarin pun dia sebenarnya udah dihormati sama orang, udah diakui sama orang gitu. Makanya Steve Jobs kayak gitu-gitu kan, Warren Buffett segala macam yang memang udah sampai level tertentu, ya dia pakai kolor doang, pakai apa-apa, dia nggak butuh lagi penghormatan gitu. Orang nggak, orang udah tahu dia. Orang udah tahu dia, ngapain dia buat jual penghormatan gitu ya? Jadinya bisa idealis ya. Idealis. Iya, dia menikmati hidupnya di level-level yang kayak gitu. Menurut gua, ini yang emang harus kita latih sama-sama, Bang. Kadang-kadang gue juga masih belajar, gue mencoba untuk gimana caranya ekspektasi gue tentang hidup gue itu gue maintain, gimana gue itu akan mendapatkan hasil yang gue inginkan gitu ya, gue kejar itu di mana-mana, jangan fokus gue membelok-belokkan ke situ gitu. Mungkin lo bisa masukin cara-cara prestis itu di strategi lo ya, tapi bukan poinnya bukan itu. Gitu. Misalnya lo pengen achieve di marketing, mendapatkan omset 5 miliar, 10 miliar gitu ya. Lo salah satu senjata lu adalah lu berpakaian atau enggak lu pakai Ferrari nih, dan lu mampu untuk itu ya, walaupun ngutang untuk 5 miliar itu segala minjem segala macam ya. Lu dapet, lu tutupin, itu kan salah satu strategi. Dan itu nggak salah, Bang. Gitu. Tapi yang lu kejar bukan penghormatan. Iya kan, yang lu kejar kan ya kalau misalnya dalam hidup ya lu kejar sesuatu yang lebih tinggi lagi kayak gitu ya. Nah, tapi nanti levelnya itu adalah level yang tadi penerimaan. Gitu. Iya benar sih. Gue pun sama kan. Kalau gue pribadi sih gini, gue berusaha kalau misalkan gue ketemu sama orang, meeting sama orang, sebenarnya gue hanya berusaha untuk bagaimana orang ini itu akan membutuhkan gue. Karena gini, gue nggak mau sampai gue berasumsi bahwasanya orang kaya itu akan berpikiran, wah lo selevel nih sama gue, lo bawa Ferrari, lo bawa Mercy, lo bawa apa gitu. Padahal sebagian orang tuh gue pernah nguping lah ya, pernah dengar gitu. Mereka nggak kayak gitu. Mereka nggak peduli siapa lo. Yang gue butuh itu bukan itunya. Yang gue butuh adalah di sini adalah lu sama gue ini bisa simbiosis mutualisme. Dan lu kita bisa saling take and give. Iya, itu yang penting. Menurut gue akhirnya gue kayak gitu. Jadi gue nggak peduli nih kantong gue ada berapa. Kantong gue ada berapa. Tapi gue juga harus berprinsip bagaimana caranya gue nggak mental miskin tuh di sini. Gua bisa menyelamatkan diri gue dan gue nggak berharap untuk dibayarin orang. Itu sih menurut gue. Kalau gue sih simpel di situ aja. Ya kalau menurut gue sih di situ aja gitu. Jadi gue nggak akhirnya gue dengan prestis itu nggak terlalu peduli gitu. Tapi kalau untuk misal mobil gitu, itu bukan karena bukan simbol orang kaya sih, tapi simbol kebutuhan. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Karena banyak orang kaya ternyata ya mau ke kantor, mau kemana-mana naik Grab. Dan dia tuh ngitung ngapain gue beli mobil. Iya benar. Betul. Gue macet, gue banyak biaya, gue ini, gue itu, ada Grab sekarang. Sekarang kalau begitu. Nah, ini gue untuk mempersingkat waktu aja Ben ya. Gue nggak terlalu banyak ngobrol sama lo, tapi gue nanya terakhir nih. Goal lu apa, Yan? Lo dulu deh. Goal lu tuh apa? Nanya juga sih. Oke, lo tanya dulu deh. Mau nanya saran beberapa menit. Saran saat sama ini. Lu ngambil minum ya? Rian, gimana sih kalau misal kan kita orang ya nggak orang miskin banget ya, orang bawah lah gitu ya. Gak usah curhat dong. Tapi gue pengen gimana attitude kan gue nggak tahu attitude kayak gimana, kayak kan sopanan apa gitu ya. Gue mau tahu gini sama lu Yan, bagi ilmu gue juga ya dari lu nih. Kenapa sih kalau orang kayak kita nih, kita ngobrol sama seseorang nih gitu, sama seseorang nih kan. Sama gue nih, sama lu ini gitu sama upahnya. Tapi sama lu tuh karena gue orang bawah, gak digubris, tapi gini sama orang kaya nih, orang yang sukses, lu percaya sama dia. Nah gue gimana sih biar kayak ke mereka gitu, lebih percaya. Iya, gue paham. Itu gimana? Gue paham. Gini, gimana tuh? Gue sikap gue harus gimana? Oke. Gini, banyak use case orang yang memang berpandangan sempit ya. Jadinya ya nggak percaya. Gue nggak percaya mantan gue orang mbah kali ya. Betul. Jadi banyak orang yang berpandangan sempit. Artinya orang yang miskin gitu ya, yang merasa dirinya miskin gitu ya, merasa dirinya miskin. Dia merasa yang dipercaya itu bener orang yang kaya. Nah iya, orang kaya percaya. Oh iya, kalau udah kaya, lu ngomong bohong aja dipercaya, bener gitu kan. Lu nyari duit
kayak gini, oh iya benar gitu Kalau kan. kata Jack Ma kan aja jadi motivasi gitu kan. Gue pengen Betul. sikap gue walaupun rendah tapi dipercaya. Nah, gini. Sikap gue harus gimana gitu. Iya gini. Tadi kan Benar, gue itu penting. gini. Kalau ini saran aja ya. Saran. Gue ini bener nggak salah. Lo coba lo kulik sendiri gitu ya. Karena gini, saat lo berpandangan seperti itu, berarti pandangan lo itu kurang diluaskan. Gitu. Lo hanya Harus membuktikan dulu ya, gue enggak, lo tuh harus ada wide dan lo harus berfokus kepada apa yang lo bisa. Kekayaan itu nggak cuma duit, kepandaian, pandaian, kebiasaan, gitu, attitude lo, segala itu salah satu bentuk kekayaan. Dan lo harus percaya diri atas semua yang lo punya, dan lo harus bersyukur di situ, segala macam. Percaya diri aja Ben. Percaya diri. Dan salah satu sifat adalah lo harus ya kayak gini. Jadi misalnya lo merasa itu tinggi, merasa itu jauh segala macam, ya kan? Beda jauh. Beda jauh dan segala macam. Lo harus berpikiran kalau misalnya lo itu memang pantas untuk dihargain. Nah, lo harus mencintai diri lo sendiri. Saat lo diremahkan sama orang lain, saat lo direndahkan sama orang lain, nah itu balik lagi ke diri lo untuk healing, untuk nanti backup itu gimana caranya? Dengan sifat-sifat yang seperti itu ya, kayak sederhana. Ya gue nggak begitu, tapi gue bisa something, gue akan buktiin. Gitu. Jadi jangan ke arah-arah yang toksik menurut itu ya, tapi ke arah-arah yang positif. Kayak gitu Ben. Jadi nggak apa-apa orang ngerendahin gue, nggak apa-apa. Nggak ada masalah orang Gue masih ngargain lo kok Ben. Lo naik pesawat Gitu. pertama kali sama siapa lo? Sama gue kan. Ya itu sebenarnya sih karena Jadi, Allah ya. Jadi lo sebenarnya fokus ke ini lo, diri lo Ben. Gitu. Lo mencintai lo diri sendiri. Jangan sampai orang nyecer lo, sampai orang jelekin lo. Lo rendah diri nggak boleh. Nggak boleh. Rendah hati lo boleh. Rendah diri lo nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Sayang diri sendiri. Iya, Dan harus mencintai dan harus belajar. Atau kalau enggak ente pakai baju dasi deh. Dasi. Baju dasi mana ada udah kameranya diem aja. Contoh kayak gini, di harga nih. Contoh kayak lebaran nih. Orang sukses di orang tamu ngobrol di depan. Yang ketahuan orang miskin di belakang bantu-bantu cipir. Yang Ya, nggak kayak gitu. itu inisiatif Nggak Ben. kayak gitu. Sebenarnya Iya, enggak, kebanyakan kelihatan gitu. Kebanyakan, tapi nggak semua pandangannya. Ya, nggak ada masalah kok, nggak ada Iya. masalah. Semuanya itu cuma persepsi lo Ben. Sebenarnya nggak begitu juga, kecuali lo buktiin sendiri. Iya. Kadang-kadang lo udah minder duluan gitu. Ya, sebenarnya lebih ke minder Iya, duluan sih. lu udah Makanya lo minder jangan duluan. minder, lo pede aja gitu Nih, loh. saat lo minder segala macam, semua itu akan kayak gitu sesuai dengan apa yang lo bayangkan. Misalnya lo merasa kalau lo akan direndahkan orang, lo nggak pantas buat dia segala macam gitu ya. Itu akan kenyataan. Pikiran orang kaya dihargai apa dipercaya gitu. Iya, Berarti enggak. minder gitu. Bukan gini. Saat orang berpandangan seperti itu kan pandangannya sempit. Nah, saat lu meluaskan pandangan lu, ya kan, lu nggak akan fokus di kepercayaannya dia, gitu loh. Lu nggak akan, misalnya gini, ada orang kaya yang memang dia ngobrol sama orang miskin dan miskin itu dia merasa oh iya bener. Orang miskin ini pandangan sempit sih. Harusnya dia jangan melihat hasil omongannya, tapi prosesnya seperti apa sih? Emang dia latar belakangnya seperti apa sih segala macam? Emang dia taktiknya seperti apa? Kan itu dia, gitu. Tapi kalau lu percaya cuma kalimatnya doang segala macam, lu nggak akan ada apa-apanya buat dia, nggak akan ada apa-apa buat diri lu sendiri gitu. Nah makanya gue percaya supaya pandangan lu diluaskan gitu, pandangan lu diluaskan. Ibaratnya lu belajar terus segala macam. Nah itu akan membuat kemampuan lu untuk dipercaya sama orang. Gitu. Itu ada ilmunya Ben, dan itu ilmunya mungkin agak panjang ya. Iya. Nah, Ilmunya agak panjang. sekarang gini, kalau misalnya ustadz apa kiai gitu, apakah mereka kaya? Nah, apakah mereka kan dipandang? Iya, pandang. Kenapa? Emang mesti kaya? Dia keahliannya. Dia punya ilmu. Ilmu. Nah, makanya ilmu itu mahal kan? Oh. Nah, kenapa lu nggak belajar kan gitu, Bros? Iya. Iya. Makanya sudut pandangnya lu lebarin lagi, karena memang stigma orang itu apa yang lu bayangkan. Oh iya. Setelah ilmu ada di atasnya lagi Ben. Apa tuh? Adab. Adab itu kayak sopan santun, perilaku. Oh, iya. Itu Ada. adab. Iya, Itu iya. lebih tinggi, lebih mulia daripada orang berilmu. Katanya begitu ya. Ini bukan menggurui Ben ya. Benar. Nah, kita saat tahu lu gitu. menghormati orang segala macam, orang akan menghargai lu. Ya. Gitu. Nah, cuman gini, kadang-kadang kita kan pengennya dihargai orang lebih tinggi daripada kita. Padahal penghormatan yang orang lebih tinggi sama penghormatan yang di bawah kita itu sama. Kebahagiaannya sama. Gitu. Orang yang rendahin lo menurut gua, orang yang merendahkan orang lain menurut gua, dia hanya merasa dirinya lebih baik dari orang lain dan dia tidak percaya diri dengan dirinya sendiri.
Menurut gua nih, gitu. Karena dia bisa ngerendahin orang lain gitu. Iya, itu sifat jelek. Tapi jangan sampai sifat jelek itu melukai diri lu sendiri. Karena lu berharga gitu. Karena lu merasa kalau ya gua nggak kayak gitu kok. Gua hidup gua baik kok. Gua punya kemampuan, gua bisa jadi orang besar. Nah, itu yang lu tanamin fokusnya di situ. Jangan fokusnya kok dia dihargain ya gua enggak ya gitu. Ya berarti lu nggak mengembangkan diri lu sampai level lu mencintai diri lu dan lu terus untuk dihargai sama orang. Nggak apa-apa, lu berusaha untuk dihargai sama orang dengan kemampuan dan juga usaha lu sendiri. Kayak gitu. Oke, Ben ya, oke. Ya, karena kita mempersingkat waktu nih, ini kayaknya terpanjang nih Ben. Ngobrol sama lo gara-gara lo nanya, tapi itu bagus sih. Maksudnya siapa tahu orang yang ngelihat juga termotivasi gitu loh. Kita juga di sini belajar ya, sama-sama belajar untuk mendapatkan ilmu supaya pemikiran kita lebih terbuka. Nah, gitu sedikit Bang, ngomong itu gampang bro. Ya. Yang susah tuh implementasi di Iya bener Bang. Iya, itu kita belajar tuh, aduh itu. Maksudnya implementasinya kan sama-sama berjuang ya Bang ya. Sama-sama berjuang. Oke, yang terakhir tadi deh balik. Goal lu deh Ben, lu dulu mana? Goal lu apa? Goal, lu punya goal apa nih? Gua kayak gimana sih? Menjadi artis. Nendang bola Ben, nendang bola goal. Bukan, maksudnya tujuan tertinggi lo lah. Keinginan tertinggi lo lah untuk hidup. Pak Hollywood ya? Sukses pengen ya suksesan aja lah. Sukses apa maksudnya? Lu misalkan gua nih, gua pengen jadi aktor. Oh iya. Oh. Aneh pengen punya kalian, misal contoh kayak sekarang ini kan gue buka sanggar nih, sanggar gue makin sukses makin rame, dan juga bisa acting gue, bahasa ngomong gue bagus lagi, nggak belibet lagi, ngomong gue masih belibet, jadi nggak bakal dipakai-pakai. Itu enggak apa-apa itu nggak apa-apa, itu ciri khas lo dan lo harus angkat ciri khas lo Ben. Kekurangan jadikan sebuah kelebihan. Itu caranya. Iya, kekurangan jadikan kelebihan. Balas dendam dengan diri sendiri caranya bukan dengan menyakiti orang lain, tapi membuktikan apa yang gua nggak bisa, ini gue jadikan sesuatu yang lebih baik. Menurut gua, gitu. Oke. Setuju ya. Lo Yan. Oke, gue ya. Ya sebenarnya ya salah satu yang gue pengen harapan ya itu adalah kekayaan terhadap waktu. Jadinya ya menurut gua ya Bang ya, kan kita tuh umurnya terbatas ya, gitu ya. Umur kita terbatas dan di sini kita kan memang dicoba ya, dicoba dalam hal pekerjaan, dalam hal kehidupan dan sosial dan lain-lain gitu ya. Di satu sisi kekayaan itu yang kalau misalnya kita berkecukupan gitu ya, itu kan salah satu level yang memang harus kita capai. Gitu, kita berkecukupan dan kita cukup akan waktu. Jadi gimana caranya? Gue pengen banget gitu ya. Gue punya free time yang banyak gitu ya. Jadi dan harta juga ya Bang. Gue nggak munafik. Gue punya banyak gitu ya. Supaya waktu gue ini gue bisa maksimalkan. Entah dari nanti ke pekerjaan yang bisa gue atur, keluarga yang memang gue perhatian gue kasih banyak, sosial yang memang gue bisa fokus di situ gitu kan. Jadi level kebahagiaan gue ada free time sih Bang. Free time ya. Free time dan berkecukupan ya guys. Kalau misalnya gue nganggur ya gue stres juga gitu kan. Artinya kebutuhan primer lu, sekunder lu udah dipenuhi semua. Tinggal ngapain punya duit banyak tapi lu nggak punya waktu Bang. Ya. Ya kan, lu nggak punya waktu ibadah nih, lu tapi nggak punya nongkrong segala macam ya sehatnya gitu. Itu yang penting naik Ferrari, kalau sakit gigi juga percuma. Iya percuma. Iya. Gitu. Itu paling penting sih, makanya kan kita usaha di situ ya. Paling gitu sih. Ya kalau gue pribadi sih untuk goal ya, kita kan membahasnya sebenarnya topik kekayaan tadi. Jadi mungkin lebih ke duniawinya ya. Kalau gue pribadi gue mau ngomongin duniawinya, ya gue memang pengen apa yang gue mau, ya gue berkecimpung di dunia keaktoran, dunia seni peran. Ya gue pengen nih setidaknya gue bisa jadi aktor pemeran utama dengan karakter yang cocok yang gue mau. Yes, amin, itu sih. Dan bisa. Dari situ gue merasa ya nggak tahu ya, wallahualam next tuh orang akan nyari gue lagi ya. Nah, gue gitu, itu aja goal gue. Pokoknya gue thank you banyak lah ya buat hari ini. Dan di sini kita orang-orang ajaib yang ngobrolin tentang hal-hal yang ajaib di muka bumi ini gitu. Karena ya kehidupan ini memang ajaib. Thank you ya buat semuanya yang nonton. Tetap di ngobrol ajaib. Oke Yan, makasih banyak. Thank you Be. Thank you Bang. Thank you Be. Next, nge-rap dong.
Ya, Yo, bebas. cek, aku punya gebetan, baru saja dikenalin teman, secara kebetulan orangnya asik, pokoknya menarik, dari segi hatiku langsung tertarik, wajahnya, senyumnya, bibirnya, bodinya, menulis selera apa dari pas gue jemput ke rumahnya. Gua pikir topiknya bakalan kaya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Panjang nih. wabarakatuh. Tapi kayak